Bella melemparkan salju ke arah monster. Ketika dia merasa senang, salju yang lebih besar sedang dibuat. Saat siang hari mereka main salju, saat malam mereka lebih gila. Karena malam ini adalah pertama kalinya mereka kencan. Ini adalah kencan wanita cantik dengan monster. Monster menggosok giginya yang kuning, lalu memotong rambutnya. Pada akhirnya dia memakai bedak, lalu berpose dengan lucu. Monster ini berusaha untuk menunjukkan kelembutannya. Kalau wanita cantik ini akan berdandan seperti wanita cantik. Bella memakai kalung emasnya, lalu memakai dandanan yang cantik. Gaun kuningnya sangat cocok dengannya. Di gaun cantiknya ada lambang bunga. Kecantikan Bella bisa membuat pria jatuh hati. Walaupun wajahnya monster jelek, tapi dulunya dia adalah pangeran. Tatapan mereka berdua dipenuhi dengan kebahagiaan. Tentu saja, mereka akan melakukan dansa. Mereka berdua menari di tengah-tengah. Mereka melupakan kekurangan wajahnya, dan mengingat kesempurnaan yang sementara ini. Tak peduli seberapa senang dia melewati malam ini, terkadang orang itu akan merasa kesepian. Tiba-tiba, Bella teringat dengan ayahnya. Dia sudah lama tidak pulang ke rumah. Ketika melihat Bella sedih, dia memberikan kaca ajaib kepadanya. Aku ingin melihat ayahku. Saat ini ayahnya sedang dijahati. Bella langsung jadi tidak tenang. Monster tak rela Bella pergi untuk menemuinya. Karena dia tahu, kalau sudah keluar dari istananya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Dia mengerti, tapi ada cinta yang namanya merelakan. Dia merelakan Bella pergi. Setelah Bella pergi, monster itu terus-menerus melihat mawar ini. Dia setiap saat akan rindu padanya. Karena dia tidak tahu apakah Bella mencintainya atau tidak. Dia berharap Bella akan kembali lagi. Dia tinggal di atas istana lalu bolak-balik. Saat malam dia tidak tidur. Dia juga tidak menyalakan lampu. Walaupun monster ini kasihan, tapi Bella juga sama. Ketika Bella sampai di desa, ayahnya sudah dimasukkan ke gerobak. Ternyata ayahnya bilang dia melihat monster. Para penduduk tidak percaya, dan mengira dia gila. Demi membuktikan keberadaan monster, dia menggunakan kaca ajaib untuk memperlihatkan monster kepada mereka. Pada awalnya para penduduk sangat takut. Tapi ketakutan itu berubah menjadi amarah. Mereka memasukkan Bella ke dalam gerobak. Lalu para penduduk pergi ke istana sambil bawa senjata. Dia ingin membunuh monster yang mengancam nyawa mereka. Setelah para penduduk pergi, ayahnya Bella menggunakan tusuk rambutnya untuk membuka gerobak. Bella menaiki kuda putih ke arah istana. Di sisi lain, para penduduk mulai bertarung dengan perabotan. Pada akhirnya para penduduk kabur. Penduduk kabur semua, tapi pemimpinnya tetap ingin membunuh monster. Tapi monster mencekiknya dia atas tebing. Terlihat jelas kalau pria itu bukanlah tandingannya. Setelah dinasehati Bella, monster itu jadi baik, dan melepaskan pria itu. Walaupun dia adalah monster, tapi hati dia baik. Dan dia tidak akan menyakiti orang tak bersalah. Ketika monster datang ke sebelah Bella, punggung monster itu ditembak beberapa kali. Lalu dia ditembak lagi. Kejahatan pria itu dibalaskan oleh Tuhan. Saat ini jembatan runtuh. Pria itu jatuh dari ketinggian. Tuhan sudah menghukum orang jahat. Tapi monster ini sudah sekarat. Lalu setelah rontoknya bunga mawar, monster itu perlahan-lahan berhenti bernapas. Tetapi cara Tuhan memperlakukan orang itu adil. Saat ini penyihir sampai. Aku mencintaimu. Karena melihat monster mendapatkan cinta sejati, dia menggunakan sihir untuk mengubah tubuh monsternya menjadi manusia normal lagi. Akhirnya pangeran bebas dari kutukan. Seorang pangeran tampan dan seorang wanita cantik. Mereka akhirnya bertemu lagi sebagai manusia.